Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, untuk segala kasih setiamu yang terus berlaku dan kami alami dalam hidup kami. Kami sungguh memuji Engkau, kebaikan-Mu yang nyata hari lepas hari, yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Semuanya karena cinta dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih, kami juga bersyukur karena kami punya kesempatan beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur karena pagi ini, di sini, di tempat ini, kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami, supaya firman-Mu menjadi penengguh dalam hidup kami, supaya firman-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Mari Bapa, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema yang sedikit agak unik. Dengan satu tema dalam bentuk pertanyaan, masihkah engkau mencintai aku? Ya. Coba, kalau ada pertanyaan ini kepada saudara, ya, masihkah engkau mencintai aku? Ya. Oke, coba perhatikan ya. Kira-kira di antara kita yang hadir hari ini ada yang sedang jatuh cinta enggak? Halo? Ada yang sedang jatuh cinta? Oke. Oke. Ya, kenapa? Pertanyaan ini kok aneh? Justru di sini sebenarnya persoalan hidup kita. Kok kita nggak sedang jatuh cinta? Ya, masih ingat pertama sekali kita jatuh cinta? Ya, begitu menggebu-gebu, begitu kita berhasrat, begitu kita melakukan apa saja demi orang yang kita cintai. Ya, ya, apa yang kita lakukan kalau kita ya? Maka lagu siapa itu? Lagu Edi Silitonga itu ya, yang sangat ya populer itu. Jatuh cinta berjuta rasanya. Ya, itu sesungguhnya. Dan kalimat-kalimat itu tidak keliru. Ya, setiap orang yang jatuh cinta, penampilannya akan berbeda, ya, tutur katanya akan berbeda, ya. Kalau mau lihat seorang putri atau seorang ibu yang sedang jatuh cinta, itu sangat gampang. Lihat saja caranya berdandan, itu salah satu. Ya toh? Ya, ini kalau ngomong tentang jatuh cinta memang kita menjadi heboh gitu ya. Ya. Tapi Bapak-bapak juga saya pikir yang hadir hari ini tidak tertutup kemungkinan kita juga semua sedang jatuh cinta. Ya. Ya, kalau ada suami yang tidak jatuh cinta lagi sama istri kan perlu dipertanyakan. Atau ada istri-istri yang tidak jatuh cinta lagi kepada suami, itu perlu dipertanyakan. Iya toh? Katanya cinta itu seperti apa? Kelapa. Iya toh? Semakin tua, semakin apa? Semakin santannya semakin kental. Nah, apakah itu fakta atau mitos? Kita akan lihat. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab yang hampir tidak pernah dibuka atau dibaca atau juga mungkin disampaikan. Tetapi hari ini kita akan coba melihat kitab Kidung Agung. Ya, kitab Kidung Agung pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bergantian, saya ayat yang genap. Semua saudaraku akan membaca ayat yang ganjil. Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai ayat 9. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Baju telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Karena
kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tidak kutemui. Ku panggil, tetapi tidak disahutnya. Aku ditemani peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ya, katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ini rasa-rasanya kita pikir hanya orang muda saja yang sakit asmara. Ya. Dan kalau kita bicara tentang kitab Kidung Agung, banyak interpretasi yang keliru. Ya. Maka kitab ini hampir tidak pernah dibuka. Saya ingat ada nasihat nenek, kakek, atau orang tua kepada seorang anak. Hei nak, boleh baca semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kamu tidak boleh membaca kitab Kidung Agung. Kalaupun kamu membaca kitab Kidung Agung, pakailah pola membaca seperti menonton film 17 tahun ke atas. Ya, apa itu? Iya, dia tutup matanya gini, tapi terbuka. Kenapa? Karena isi dari kitab Kidung Agung yang erotis, isi kitab Kidung Agung yang vulgar, isi kitab Kidung Agung yang menyampaikan sesuatu secara terbuka. Maka tidak heran, banyak ahli yang berkata, banyak pengamat yang berkata, sesungguhnya Alkitab Kristen itu Alkitab yang tidak benar. Karena di dalamnya terdapat begitu banyak hal-hal yang kelihatannya kotor, kelihatannya menjijikkan, kelihatannya berbicara tentang seksual dan sebagainya. Dan teman-teman kalau ya klik kata di internet kitab porno, maka yang keluar akan Kidung Agung. Betulkah itu? Mari kita lihat. Sesungguhnya kalau kita mengembalikan, kita mempelajari kitab Kidung Agung ini dari awal sampai akhir, kita baru tahu sesungguhnya kita bersyukur punya kitab ini, karena kitab ini merupakan tuntunan bagi pasangan, tuntunan percintaan, tuntunan rumah tangga, tuntunan nikah Kristen. Kita bersyukur. Ya, ada begitu banyak buku, ada begitu banyak novel, ada begitu banyak karya yang bisa jadi katakan seperti inilah hidup bahagia rumah tangga, seperti inilah hidup percintaan yang sesungguhnya. Tetapi faktanya banyak keluarga-keluarga, banyak hubungan-hubungan yang akhirnya mengalami ya kehancuran, mengalami penyelesaian yang tidak semestinya. Hari ini pertanyaan ini kita harus jawab. Ya, masihkah engkau mencintai aku? Ini ungkapan seorang kekasih kepada kekasihnya. Masihkah hari ini kita mencintai orang yang kita cintai? Ya, siapa? Ya, ada anak saya, ada istri, ada siapa saja yang di sekitar kita. Tapi secara khusus, memang kitab ini berbicara tentang masihkah kita mencintai pasangan kita. Ya, ada istilah yang berkata, ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Enggak tahu. Ini katanya pepatah orang Medan. Tetapi sesungguhnya semua orang kecuali orang Medan pun punya pepatah ini. Ya, kita akan lihat. Kita bisa jawab enggak pertanyaan ini? Masihkah kita mencintai? Ya, ya. Masihkah kita mencintai dia? Nah, tergantung siapa dia yang dimaksud. Yang pertama, kalau kita masih mencintai seseorang, maka kita lihat apa yang pertama yang harus kita buktikan. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang kedua. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, dan seterusnya.
Ya, aku tidur tetapi hatiku bangun. Ini ciri-ciri orang yang kasmaran. Gitu. Mau dikasih minum kopi 1 liter pun tidak akan bisa tidur. Karena apa? Karena dia sedang berpikir. Ini bukan berpikir pekerjaan, tapi dia sedang memikirkan orang yang dicintai. Ya, dikarenakan aku tidur tetapi hatiku bangun. Yang pertama yang kita belajar, kalau kita mencintai seseorang, sama. Kalau kita sedang mencintai Tuhan, maka yakinkan yang pertama, kita sedang memikirkan Dia. Ya. Jangan kita selingkuh. Maaf, mungkin terlalu vulgar bahasa saya. Ya, karena sesungguhnya seringkali kita selingkuh dalam pikiran kita. Kita katakan, saya mencintai engkau, hai dinda manisku, merpatiku. Tapi sementara kita sedang berpikir kepada seorang yang lain. Bukankah itu yang terjadi pada umat Tuhan pada waktu itu? Mereka berpikir, mereka mencintai Tuhan, mereka beribadah, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan katakan apa dalam perjanjian lama? Sesungguhnya engkau sedang, maaf, kalimat ini kejam dan sadis dan tegas. Dikatakan Tuhan, sesungguhnya engkau sedang berzina. Kita lihat di sini, siapa yang kita pikirkan sekarang? Ya. Coba ya, waktu kita, ya ini Bapak Ibu ada di sini, yang sudah lama menikah, yang baru menikah, atau juga orang-orang muda yang juga sedang nanti akan menikah. Apa rasanya jatuh cinta? Betulkah kita bisa tenang? Betulkah kita tidak gelisah? Ya, ada orang bilang, aduh, lihat sendalnya aja so senang. Apalagi ketemu. Lewat depan rumahnya saja so senang. Coba, apa yang kita pikirkan? Ini ciri-ciri orang yang kasmaran, itu dia susah tidur. Tapi sesungguhnya kenapa dia susah tidur? Karena dia sedang memikirkan orang yang dicintai. Ya, saya pernah diprotes anak saya, dan di sini ada anak saya. Ya, ketika saya seringkali pelayanan keluar, ya, terus saya telepon dan seterusnya. Tapi ada kalimat saya yang mereka protes. Saya katakan begini, gimana Mama Lydia? Gitu ya. Mama Lydia gimana kabarnya? Anak-anak saya pulang mereka protes. Ya. Sorry ya Pak, itu nama saya. Ya, itu nama saya. Nama Mama itu Ria. Coba, ya. Ini salah satu contoh. Seringkali kita sesudah kita menikah lama, itu cinta kita itu bisa terkikis habis. Ya. Maka kalau dikatakan jatuh cinta berjuta rasanya, harusnya mengapa kita akhirnya seringkali mengalami persoalan-persoalan di luar rumah tangga kita, di luar keluarga kita? Karena cinta kita sudah mulai terkikis, sudah mulai surut satu dengan yang lain. Dan ini persoalannya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, oke, ini sekarang kepada Tuhan ya, apakah kita memikirkan Dia? Firman Tuhan katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Oke? Jadi mengapa dikatakan? Ya, dikatakan hatiku bangun. Karena dalam bahasa Ibrani tidak ada kosakata untuk pikiran. Hatiku bangun. Artinya, ketika kita mengasihi seseorang yang kita cintai, maaf, pertama-tama ini mengasihi istri, mengasihi seorang pemudi, mengasihi seorang pemuda, maka sesungguhnya dia menjadi pusat dalam hidup kita. Ya. Nah, maaf, gambar itu benar.
Sorry, saya hanya mau pakai ilustrasi. Gambar itu benar, lukisan itu sesungguhnya. Coba, kalau saudara perhatikan, iya lukisan Pak Ming, Ibu, kemudian ada Evi, ya. Ada banyak lukisan-lukisan yang sesungguhnya menggambarkan keluarga. Oke, lihat. Bapak, ya. Kemudian anak-anak. Kemudian ada istri. Itu sesungguhnya gambar yang kurang pas. Kalau hanya gambar tidak apa-apa. Bukankah seringkali ada orang ketiga? Termasuk anak bisa menjadi orang ketiga. Termasuk pekerjaan bisa menjadi orang ketiga. Termasuk mertua bisa menjadi orang ketiga yang menjadi sekat cintaku dengan istriku. Ya. Ya toh? Saya punya ipar. Dia baru dapat cucu. Ya. Waktu dia baru dapat cucu, saya punya kakak perempuan ini. Kelihatannya cintanya mulai berbagi. Karena itu cucu pertama. Sehingga sesungguhnya tidak berbagi, tapi saya suka ganggu. Aduh, sekarang gelarnya sudah tambah, saya katakan begitu. Apa gelarnya? Sudah jadi MC. Tahu MC? Momong cucu. Kenapa? Suaminya dibiarkan sendiri kadang-kadang. Dia hanya gendong itu cucu. Waduh, luar biasa. Saya pikir ini tidak salah. Tetapi jangan sampai cinta kita tergerus, cinta kita terhalang, cinta kita terbagi. Ya. Oleh karena sesuatu, tidak bisa. Suami istri itu gambaran Tuhan. Enggak ada yang bisa menggantikan hubungan itu. Seperti hubungan kita dengan Tuhan, itulah sesungguhnya hubunganku dengan istriku. Dan bagi mereka yang akan menikah, perhatikan, ini prinsip. Yang mempersatukan kita adalah cinta. Ya, hai istri-istri yang hadir hari ini, jangan-jangan cintamu sudah surut. Atau suami-suami, maaf, termasuk saya berarti yang ditanya. Ini ada ya, bapak-bapak. Jangan-jangan, oh Pak, kan so tua, kok ngomong cinta lagi? Waduh, rusak dunia kalau begitu. Yang kedua, apa buktinya kalau aku mencintai seseorang? Ya, Ibu siapa namanya? Melisa. Ya, Bu Melisa. Maaf, Ibu masih ingat ya sama Bapak ya? Waktu mula-mula mau menikah, panggilannya apa, Bu? Panggilan Ibu apa? Panggilnya cuman Ko aja sih, Pak. Pak. Ko. Cuman Koko. Oh, cuman Koko ya. Ada yang panggil Bev ya? Bev. Ya, Hani sayang gitu tuh. Iya enggak? Iya. Loh, enggak, ini panggil Pak Lor gimana? Mbak Mirna. Dulu sayang, sekarang lor. Oh, dulu sayang, sekarang Lord. Nah, Ibu ini gimana? Apa panggilannya? Apa panggilan? Saya manggil Abang. Abang. Sampai hari ini Abang. Memangnya itu abangnya Bapak ya? Ibu ya? Enggak, memangnya itu abang Ibu. Enggak, ini panggilan harus dirubah sesungguhnya. Enggak. Tapi apa yang ingin saya katakan? Yang kedua, bukti orang mencintai. Kalau kita mencintai seseorang, puji dia. Ya. Puji dia. Ya, saya mau melanjutkan survei yang saya katakan waktu lalu. Ya, jadi saya sengaja mencatat, ya. Dan ini sesuai dengan kalau kita membaca nanti Amsal 5 ayat 18, nanti kita akan baca ayat itu sampai 19. Hasil survei di Jerman, jika seorang pria mencium istri di pagi hari sebelum berangkat kerja, hai suami-suami perhatikan, gitu ya. Ya, ia akan hidup 5 tahun lebih lama. Itu yang pertama, ya. Sorry. Kemudian dia akan memiliki sedikit saja, mungkin 50% lebih sedikit rasa sakit, mengalami sakit. Itu yang kedua. Ini hanya survei. Kemudian dia akan menghasilkan uang 20-30% lebih banyak daripada orang yang tidak mencium istrinya. Ya tak? Ini ada apa ini? Ada adat istiadat di orang Batak itu, katanya orang Batak itu enggak romantis. Maka kalau orang Batak jatuh cinta, dia hanya bilang begini, aku cinta padamu, ada pertanyaan? Nah itu, sesungguhnya ini romantis, ini penting. Saya tidak tahu gimana dulu dilamarnya, ya.
Bahkan modalnya nggak ada, hanya modal pintar main catur. Langsung ajak calon mertua main catur. Nah kita lihat di sini. Ini sesungguhnya, ya, penulis kitab Kidung Agung ini bukan gombal. Dia katakan, merpatiku, idam-idamanku. Ya, dan kita dikatakan, merpatiku, idam-idamanku, cantiku. Bapak Ibu tahu, salah satu rahasia kelanggangan pasangan, karena dia bisa memuji pasangannya. Ya, itu salah satu yang kita lihat. Seorang anak kecil diwawancarai. Ini anak kecil. Ini di dalam buku dikatakan, Dek, menurutmu bagaimana menurutmu pernikahan yang berhasil? Kemudian anak kecil ini jawab dengan bijak. Dia katakan begini, ya, seorang laki-laki harus berkata kepada istrinya, engkau selalu terlihat cantik sayangku, meskipun tidak cantik. Ini survei yang dibuat dalam buku itu. Kita kehilangan pujian. Kita kehilangan garam rumah tangga. Apa yang kita sebut? Ya toh? Kalau dulu honey, beb, sayangku, sekarang berubah. Oi. Ya toh? Ya kan seringkali seperti itu. Nggak ada lagi romantis-romantisnya. Ini yang kita harus kerjakan. Ya. Apalagi istri-istri yang kurang bisa masak misalnya. Keasinan. Gitu ya langsung. Enggak, jangan gitu. Aduh mam, enak, tapi sedikit kok agak keasinan. Lama-lama istri akan belajar masak dan garamnya pas. Tapi kalau kita hanya mengeluarkan kalimat-kalimat, perhatikan, kalimat itu bisa mengangkat, membuat seorang berhasil. Tapi kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu pun bisa meracuni hidup pasangan kita seumur hidup. Ya, saya seperti yang pernah saya saksikan. Saya pernah kecelakaan, kaki saya dipen. Tapi itu sudah tidak pengaruh apa-apa. Karena pennya walaupun ada cacat. Tapi ketika saya mendengar satu kalimat, satu perkataan yang menyakitkan hati, tidak kelihatan cacatnya. Tapi itu akan membuat hidupku seumur hidup cacat. Hari ini kita lihat. Ya. Saya pernah ingatkan kepada anak saya, dulu masih kecil-kecil mereka. Ya, kan kakak adik dua. Kalau kakaknya ke adiknya itu, aduh, cewek gitu. Awas. Nah, tapi ada anak tetangga. Gitu anak lihat anak tetangga, aduh, cantik sekali dek, cantik sekali. Ya, anak tetangga bisa dipuji. Tapi kalau adik sendiri, coba. Ya, jangan-jangan ada suami-suami yang muji istri orang, istri sendiri tidak dipuji, sama terbalik. Jangan-jangan istri-istri sedang memuji suami orang, terbalik. Kita perhatikan. Ya. Mari kita sekarang belajar mengeluarkan kata pujian. Ada 7 kalimat sakti yang harus selalu ada keluar dari mulut kita. I'm sorry. Will you forgive me? Kalau dalam bahasa Indonesia jadi 5. Maaf. Maaf, maukah engkau memaafkan saya? Kata maaf ini sangat sulit keluar dari mulut kita. Apalagi maaf ya, karena saya laki-laki jadi saya harus ngomong tentang diri saya. Apalagi laki-laki yang penuh gengsi. Tapi seperti yang saya cerita waktu lalu, dan di sini ada anak saya, dia selalu mendengar mungkin ya. Saya yang selalu memulai meminta maaf karena saya belajar. Karena apa? Yang buat salah juga saya. Permintaan maaf kepada orang yang kita kasihi, itu juga termasuk pujian.
Jadi jangan saudara pikir dia hanya bawa saudara nonton bioskop, belanja ke mall, kemudian menyediakan segala sesuatu, ngomong gombal. Bukan hanya itu. Ketika seorang istri berani minta maaf kepada suaminya, ketika suami berani minta maaf kepada istrinya, itu sesungguhnya kata-kata pujian yang memulihkan hubungan. Tanpa itu tidak ada pemulihan. Yang ketiga, hari ini kita belajar. Kalau kita menjawab, masihkah engkau mencintaiku? Ya, aku masih mencintaiku. Maka bukti yang ketiga apa? Kita harus berdandan untuk orang yang kita kasihi. Di sini dikatakan, percairan dikatakan, bajuku telah kutanggalkan, apa aku akan menekannya lagi? Ya, kepalaku, ya dikatakan di situ, ya. Jadi dia sudah berdandan. Dia sudah memakai apa itu? Ya, kalau kita pikir-pikir memang wanita itu makan biaya ya. Betul nggak? Kalau laki-laki tidur mah tidur aja kan? Maka satu kali dosen saya bilang begini. Yang selalu jadi persoalan kalau ada wisuda itu adalah wanita. Yang buat terlambat acara wanita. Maka di ultimatum, mengapa? Karena dia mulai dandan jam 3 pagi sampai dia tidur begini berdandan. Nunggu sampai, ya, dia akan buat seperti itu, berdandan. Itu hakikatnya wanita. Laki-laki jangan iri. Kalau laki-laki yang berdandan, justru saya jangan-jangan salah ini, ya, kodratnya. Ya, kalau kita lihat di sini, dia sudah mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam kira-kira seperti itu ya. Dia sudah mulai berdandan. Gitu. Kalau laki-laki tidur mah tidur aja, bangun mah bangun aja. Wanita enggak. Dia mulai bercermin, dia mulai pakai make up, dia mulai pakai ini, dia mulai pakai segala macam. Itu mau tidur. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Ibu-ibu jangan-jangan nggak tahu. Yang sudah berdandan jangan-jangan nggak tahu. Karena ada makhluk lain di sebelahnya. Karena ada laki-laki, karena ada suami, dia ingin berdandan untuk suaminya. Ya tak? Ya, seringkali istri kita yang cantik-cantik itu ya. Kan nggak ada suami yang ngomong istrinya jelek ya. Kalau ada suami yang ngomong istrinya jelek, itu berarti salah betul itu. Ya. Jadi istri kita yang cantik-cantik itu seringkali menjadi istrinya orang loh. Tahu kenapa? Karena waktu di rumah, ya, istri-istri ini apa adanya saja. Pakai pakaian sakti itu, yang dari ujung ke ujung. Apa itu namanya? Daster. Dan itu dicuci sekali 3 hari, 5 hari, boleh begitu ya. Itu sudah ke dapur, itu sudah ke kamar, itu sudah ke kebun, itu sudah ke ruang tidur. Ya. Nggak apa-apa. Istriku kan nggak apa-apa. Tapi begitu keluar rumah, semua perlengkapan senjata itu keluar. Mulai. Ya semua. Keluar rumah mulai. Ya. Akhirnya suami-suami orang lain bilang, sweet, cantik sekali. Ya. Ada orang bilang, kalau ibu-ibu pendeta atau orang-orang Kristen itu nggak perlu berdandan. Kenapa? Kita harus berdandan. Gitu? Kayak wanita-wanita yang hari ini ada di ruangan ini. Semua cantik-cantik. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan hanya di sini. Di rumah apa adanya. Tapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus berdandan untuk orang yang kita kasihi. Ya. Seperti itulah. Ketika Tuhan melihat kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius? Ketika Tuhan melihat aku harus kedapatan sedang berdandan. Aku sedang tidak ada kerut. Sedang tidak ada celah-celah di wajahku. Sedang tidak ada jerawat. Karena aku hidup dalam kekudusan. Sama kan? Hari ini kita belajar 3 hal ini. Ya. Oke. Kita boleh memikirkan semua hal. Ya. Dan saya bukan kesaksian besar, kesaksian kecil. Saya bagaimana rasanya, ya, waktu istri saya sakit.
Akhirnya saya bela-belain, walaupun 2 anak saya katakan, "Pak, tidur di rumah karena kondisi Bapak." Tapi satu kali saya tidur di rumah, saya pikir, saya gini, waduh, itu makhluk satu tuh nggak ada. Saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Jadi saya tidur di rumah pun nggak tidur. Besoknya saya katakan, tidak. Papa yang harus jaga mama. Saya seringkali lihat dia, saya mengurai mata. Tuhan, kok selama ini saya jahat dengan istriku ini? Kok selama ini saya kurang kasih dengan istriku ini? Tuhan ampuni saya. Kita harus bisa buktikan. Kita harus bisa buktikan. Seringkali kita bisa bicara, aku mencintai engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi istri, anak, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa kita cintai. Kita omong kosong. Hari ini jelas sekali. Dan apa kendalanya? Ketika kita sudah jatuh cinta, ketika kita sudah berdandan, ketika kita sudah memuji, ketika kita sudah memikirkan dia, ada kendala. Ketika gadis cantik, gadis sulam yang diceritakan dalam teks itu, dia sudah mulai berdandan dari jam 5 sampai jam 7, nunggu wakuncar. Apa yang dia lihat? Dia mulai pikir ketika pacarnya mulai ketuk pintu. "Hai beb, darling, buka pintu dong." Saudara tahu? Dia mulai mikir, apakah aku akan menginjakkan kakiku lagi? Apakah aku akan menanggalkan semua yang sudah kupakai itu? Apakah aku cinta kita akan pupus ketika kita mulai mencoba berorientasi pada diri. Itu cinta. Ketika kita sudah mulai hitung untung rugi, sudah seperti pedagang. Ketika kita mulai hitung-hitungan dengan orang yang kita cintai, kita akan pupus. Ini yang dilakukan. Jadi gadis cantik, gadis culam ini, mulai dia berorientasi dengan dirinya. Wah, jangan-jangan nanti aku dan dandananku rusak. Loh, pertanyaannya, dia dandan untuk siapa? Yang kedua, seringkali cinta kita juga pupus. Karena ada momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu. Nah, pasangan-pasangan ini harus belajar. Ya. Kalau lihat suami sudah capek, jangan bicara lagi. Ya. Tapi kasihlah kopi, kasihlah teh. Nggak usah begitu sudah capek suaminya. Wah, itu repot. Ya, ini lihat. Waktunya nggak tepat. Waktunya nggak tepat. Ya, jadi memang, ya saya dengar orang Jerman juga khotbah, dia bilang, iya, ternyata bukan hanya di Indonesia perempuan cerewet. Di Jerman juga berarti itu penyakit internasional. Tapi apa yang mau kita katakan? Lihat waktu yang tepat. Seringkali karena kita berorientasi pada diri sendiri, kemudian kita tidak berhikmat. Ini suami saya ini lagi ngapain? Ya toh? Sama, suami-suami juga harus lihat istri. Ya toh? Ya maaf, saya harus terbuka karena di sini sudah orang dewasa. Ya toh? Kalau suami nggak tahu tanggal-tanggal itu loh, tanggal-tanggal saktinya istri itu. Ya. Tapi juga istri-istri jangan selalu beralasan, oh kalau itu datang, jangan coba. Kan istri-istri suka begitu ya. Jadi memberhalakan hari-hari sakti itu, yang hanya 3-4 hari itu. Nah kita lihat di sini, tidak tepat waktu. Jadi kita lihat hari ini. Singkat saja firman Tuhan ini. Dan pertanyaan ini kita bisa jawab. Apakah kita mencintai Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, mari kita taruh dia di dasar hidup kita. Dia satu-satunya Tuhanku. Kalau kita mencintai Tuhan, mari kita keluar, mari kita buka mulut kita, buka hati kita, buka hidup kita, puji dia. Ya, saya sungguh waktu dengar Ibu Christine tadi nyanyi, saya merinding. Ku sadari kau bagian yang terindah. Itu luar biasa. Saya nggak tahu lagu itu, tapi buntutnya itu, ya. Kita seringkali tidak menyadari Tuhan bagian yang terindah dalam hidup kita. Kita seringkali tidak menyadari istri itu bagian yang terindah dalam hidup kita.
Kita seringkali tidak menyadari suami itu bagian yang terindah dalam hidup kita. Anak-anak itu, saudara-saudara kita, bagian yang terindah dalam hidup kita. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita. Memang firman Tuhan ini pertama-tama, memang ini puisi cinta, tapi inilah tuntunan nikah Kristen. Inilah tuntunan kisah asmara orang Kristen, tapi juga berbicara tentang cinta kita kepada Tuhan. Apa yang ingin kita katakan hari ini? Ya, mari kita kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini.